Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Hairunisa dengan NPM 41183077220007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan psikologi Islam yang diajarkan oleh sarjana Muslim. Psikologi Islam adalah cabang psikologi yang mengkaji jiwa dan perilaku manusia berdasarkan ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Psikologi ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual Islam seperti keimanan, ketakwaan, dan konsep fitrah manusia. Sejarah psikologi Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad hingga era keemasan Islam, para ulama telah mengembangkan nilai yang selaras dengan psikologi Islam. Psikologi Islam memiliki akar yang kuat dalam Al-Quran Islam, terutama dalam kaji tentang jiwa dan kesehatan mental dan akhlak. Perkembangan psikologi Islam. Masa awal ajaran Rasulullah dan Al-Quran abad ke-7 Masehi, konsep psikologi dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang jiwa, nafs, hati, qalb, dan akhlak. Apa saja yang membedakan psikologi Islam dengan psikologi umum? Pertama, landasan filosofis. Pada psikologi Islami, landasan ini berbasis pada Al-Quran dan Hadis yang serta mengakui keberadaan jiwa atau ruh sebagai bagian penting dari manusia. Sedangkan pada psikologi biasa, landasan filosofis ini berbasis pada filsafat, humanisme, empirisme, dan materialisme yang menekankan penelitian ilmiah tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Pandangan tentang manusia. Pada psikologi Islami, manusia memiliki fitrah atau potensi baik, diberikan akal dan kehendak bebas, tetapi juga diuji dengan hawa nafsu. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pada psikologi biasa, pandangan tentang manusia ini dipelajari sebagai makhluk biologis dan psikologis yang dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan faktor genetik tanpa mempertimbangkan aspek spiritual. Konsep kesehatan mental. Pada psikologi Islami, kesehatan mental dicapai dengan keseimbangan antara ruh, akal, dan jasad, serta melalui pendekatan seperti zikir, doa, dan tawakal. Pada psikologi biasa, kesehatan mental lebih dikaitkan dengan keseimbangan emosional, kognitif, dan sosial, serta intervensi seperti terapi kognitif, perilaku, dan obat-obatan. Yang keempat, ada metode penyembuhan dan terapi. Pada psikologi Islami menggunakan pendekatan spiritual seperti membaca Al-Quran, istighfar, doa, dan muhasabah. Pada psikologi umum menggunakan terapi berbasis sains seperti terapi kognitif perilaku atau CBT, psikoterapi, atau terapi farmakologi obat. Teori hierarki kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Pertama, ada kebahagiaan indrawi atau sensory happiness, yaitu kebahagiaan yang diperoleh dari kenikmatan fisik dan materi seperti makan, minum, pakaian, dan hiburan yang bersifat sementara. Contohnya, merasa senang setelah makan makanan enak. Yang kedua, itu ada kebahagiaan jasmani dan sosial atau physical atau social happiness, yaitu kebahagiaan yang diperoleh dari kesehatan, kebugaran tubuh, dan hubungan sosial yang baik. Contohnya, merasa kebahagiaan saat berkumpul dengan keluarga dan teman. Yang ketiga, kebahagiaan akal atau intellectual happiness, yaitu kebahagiaan yang berasal dari ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar. Orang yang memiliki kebahagiaan ini merasa puas karena mampu memahami dunia dengan akalnya. Contohnya, mendapat kebahagiaan dari membaca buku atau mendiskusikan ilmu pengetahuan. Kebahagiaan spiritual atau ultimate happiness atau syahadah hakiki, yaitu kebahagiaan tertinggi, yaitu kedekatan dengan Allah atau ma'rifatullah. Kebahagiaan ini tidak bergantung pada dunia dan hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki hati yang bersih. Contohnya, merasa damai dan tenang saat sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Saja bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.